Semua dalam sikap posisi berdoa. Semua dalam sikap posisi berdoa. Semua dalam sikap. Semua dalam sikap. Semua dalam posisi sikap berdoa. Semua dalam sikap posisi berdoa. Semua dalam sikap posisi berdoa. Semua dalam sikap posisi berdoa. Semua sikap posisi berdoa. Yang di belakang jangan sampai ibu yang kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan hanya sekedar seremonial saja di setiap hari Jumatnya ibadah budi pekerti, tetapi kami ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, selidiki hati dan pikiran kami apakah kami sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Engkau Allah sudah memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang masuk bertata di hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, supaya mereka sungguh-sungguh berjumpa kepada Tuhan, dan ketika mereka berjumpa kepada Tuhan, mereka mengalami pembaharuan diri. Iman mereka semakin dalam kepada Tuhan. Sikap mereka baik seperti bagaimana Allah memiliki sikap yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bukan kami sekedar saja di sini duduk manis, tetapi kami mau Tuhan berjumpa dan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat sikap hati kami. Tuhan bertatalah, berdaulatlah di hati dan pikiran kami. Anak-anak di pagi hari ini yang melayani 97, berkati anak-anak. Mereka sudah mempersiapkan hari kemarin. Oleh sebab itu, mampukanlah Oscar sebagai MC dan singernya ada. Berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasah. Di dalam dan demi nama Tuhan yang hidup, kami mengucap syukur dan memulai ibadahnya. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian kita, sembunyi di dalam sedia untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kita, kecaklah dan lihat. Bercakap dan lihatlah
Supaya firman yang disampaikan Anda bisa dengar dengan baik, ya. Berdoa, ya, berdoa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan firman. Mari mampukan kami, cakapkan kami, khususnya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan anak-anak-Mu yang mendengarkan. Mari Engkaulah yang bertata di hati dan pikiran, supaya mereka memberi diri untuk menerima pesan firman Tuhan. Jikalau mereka sudah menerima pesan firman Tuhan, tentu Roh Kudus akan mengubah hidup mereka, memulihkan hidup mereka, membuat suatu pembaruan di dalam kehidupan mereka menjadi anak-anak yang rajani, anak-anak yang seturut dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, Engkaulah yang bertahta khususnya ruangan ini, supaya malaikat-Mu membentengi dan memagari kami supaya kami konsentrasi. Kalaupun ada oknum-oknum penguasa-penguasa di udara yang mengganggu konsentrasi kami, kami tolak, kami tinggi di dalam nama Yesus. Agar Roh Kudus yang bertahta dan malaikat memagari tempat dan hati kami. Terima kasih dalam nama kami sampai firman. Haleluya. Amin. Ya sudah, nggak usah memanjang. Nggak usah ingat firman yang sudah saya upload di YouTube, yaitu yang bertemakan jangan berpangku tangan. Dan di belakang, mohon ya, masih ada yang ketawa-ketawa. Di belakang itu apa ya? Ini boleh dibaca nanti di rumah. Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai 7. Berbicara jangan berpangku tangan begini. Karena banyak di antara kamu, banyak di antara Anda datang ke sekolah begini, kayak begini, atau kayak fashion show. Karena apa? Karena apa Anda berlipat tangan? Karena Anda tidak paham betul, ya. Anda tidak sadar betul mengapa Anda datang ke sekolah. Hari-hari bikin masalah. Maka firman Tuhan bagi hari ini bertemakan jangan Anda berpangku tangan selaku Anda sudah diberikan keselamatan daripada Tuhan. Dan di belakang masih ada yang ngobrol ya. Jadi maka karunia keselamatan itu, maka saya tidak pernah berpangku tangan. Maka kehidupan kita keseharian hanya memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan melalui mungkin di akun TikTok, IG dan juga di YouTube. Maka itulah salah satu action saya mengapa saya memberitakan Injil. Kenapa? Saya tidak mau selama sendiri. Lagi jangan berpangku tangan. Tetapi kenyataannya di 10 belum
paham tentang hal ini. Karena apa? Diri sendiri pun kamu tidak bisa bereskan. Tentang diri sendiri pun tidak akan bisa kamu bereskan. Kenapa? Masih disuruh diam, tenang, berdoa. Tidak akan bisa kamu menjadi partnernya Allah. Anda tidak akan bisa menjadi partnernya Allah untuk memberitakan Injil. Karena apa? Anda sendiri pun tidak beres. Maka bereskan hidupmu. Anda sendiri yang tahu tentang dirimu. Anda sendiri yang tahu tentang dirimu. Anda kenal tentang dirimu. Maka supaya Anda bisa menjadi partnernya Allah, pemberitaan Injil tentang keselamatan, maka bereskanlah dulu dirimu. Tapi kenyataannya yang kita dapati di 10, mana bisa Anda menjadi partnernya Allah? Anda sendiri pun tidak beres. Disuruh berdoa aja masih bisa tertawa, masih bisa masak. Nggak akan bisa. Hal seperti ini tidak akan bisa menjadi partnernya Allah dalam pemberitaan Injil tentang keselamatan. Ya, yang sudah mengerti tentang keselamatan, yuk, mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan porsi masing-masing. Melayani Tuhan tentang keselamatan sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan kepada Anda. Kalau Anda paham tentang hal ini, masing-masing sudah diberikan Tuhan namanya kasih karunia keselamatan. Kita sudah diberikan Tuhan namanya kasih karunia tentang keselamatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga keselamatan itu perlu dengan keseriusan. Halo, kita masing-masing sudah diberikan Tuhan kasih karunia tentang keselamatan. Tetapi apakah Anda bisa menjaga keselamatan itu? Maka tanya dirimu. Selaku Anda menjadi Kristen yang sudah ditebus, jaga keselamatan itu. Maka kuasai hatimu dan Anda harus paham tentang keselamatan supaya Anda bisa menyelamatkan orang lain dan memperkenalkan Kristus menjadi sang juru selamat satu-satunya penguasa langit dan bumi. Saya kasih ibarat dulu ya. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang tetapi kalau begini tipe-tipe ini? Saya kasih contoh dulu. Supaya Anda bisa dipakai Tuhan, nggak mungkin Anda bisa dipakai Tuhan kalau model-model seperti ini. Orang buta menuntun orang buta pasti jatuh ke jurang. Kamu buta, saya buta. Coba agak sama jalan. Jangan kau. Kira-kira ulang. Ini kemana? So, kalau orang buta, kalau ini tipe-tipemu, kalau seperti ini hidupmu, kau buta, kau menuntun orang buta, tidak ada keselamatan yang ada masuk ke jurang. Terima kasih. Maka kuasai dulu hatimu, selamatkan dulu dirimu supaya Anda bisa menyelamatkan orang lain. Jangan mau seperti pahlawan kesiangan, sok-sok jadi pahlawan. Di sendiri pun tidak pernah beres. Kalau yang di belakang dirimu. Tapi kalau seperti ini tipe-tipe tadi, kau buta tentang Tuhanmu, kau buta tentang Allahmu, kamu sok-sok ingin membantu menyelamatkan, yang ada bego. Tidak gampang menyelamatkan orang lain. Maka hatimu itu dipenuhi dengan kebenaran, pikiranmu dikuasai oleh kebenaran, supaya Anda bisa memberitakan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Gak usah dulu kita jauh-jauh tentang hal keselamatan, ya. Gak usah dulu jauh-jauh. Hari-hari ada di meja pikir, hari-hari ada yang kita tangani. Itulah anak Kristen kelas 9. Kalau sudah kita menerima kasih karunia Tuhan, mohonlah ya, mohon Anda persiapkan hidupmu supaya Anda dipakai Tuhan menjadi partnernya Allah tentang keselamatan bagi dunia. Ini enggak, dirinya saja nggak bisa dikuasai. Coba bagaimana menyelamatkan keselamatan? Kasih karunia keselamatan itu bisa menghilang kalau Anda tidak menjaganya dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Keselamatan itu sudah diberikan, tetapi kalau Anda tidak menjaganya, maka keselamatan itu bisa hilang. Berikan, oh kalau saya selamat udahlah, mau mampus lagi, nggak bisa. Makanya Ibu Sentina selalu cerewet. Nah, bajunya nah rapikan, nah kursinya nah kelasnya nah bersihkan. Maka kenapa itu dilakukan? Karena Ibu pembersih. Artinya
membawa jiwa-jiwa dan keselamatan, kau sendiri aja nggak selamat. Contoh, ayo kita ke gereja, kau sendiri ke gereja, ayo kita berdoa, kau sendiri nggak berdoa, itu buset, nanti impossible, ngomong kosong kok. Maka dirimu aja diperbaiki supaya Anda bisa membawa orang selamat. Dan saya tidak mau bikin konten tentang kebenaran YouTube. Karena apa? Saya mau hidup benar dan berusaha hidup benar. Dan saya juga bikin status juga, bikin juga video di TikTok. Bukan salah-salah apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati bersama Tuhan, itu yang saya share-kan. Lah kamu tidak ada malunya bikin di TikTok hanya berupa efek. Apa buatannya? Hanya tentang kamu disebut efek. Kalau Anda bikin status atau video di TikTok yang berkualitas dong. Gak usah pakai efek, kenyataannya kurang kok. Mari kita sama-sama menjadi partnernya Allah tentang keselamatan dunia ini. Baik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kita semua berdoa, kan? Disuruh berdoa aja kamu susah. Gimana menyelamatkan orang lain? Woi, mereka untuk mengerti tentang jangan berpangku tangan. Artinya kami terus menerus mengerjakan tentang keselamatan, tentang anugerah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak berpangku tangan, karena kami selama kami di dunia ini kami berupaya bekerja untuk keselamatan bagi orang lain. Oleh sebab itulah Tuhan pakai kami, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat tentang Injil-Mu supaya Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak yang mendengarkan kelas 7, 8, 9, sejauh mana mereka mendengar, menangkap akan firman Tuhan, diberkatilah. Oleh sebab itulah Tuhan, berperkara Engkau Tuhan bagi mereka yang rindu akan firman Tuhan, karena oleh firman-Mu lah mereka menjadi kuat dan bertahan dalam hidup ini. Terima kasih juga Tuhan jika anak-anak-Mu sudah memberikan sebagian daripada harta yang mereka punya melalui orang tua yang sudah diberikan untuk dipersembahkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau kuduskan supaya kami panitia mampu mengelolanya bagi kemajuan roh Kris yang ada di SMP Negeri 10 Batam. Demikian juga panitia-panitia inti roh Kris, berikan mereka ketangkasan, kemampuan, kecakapan untuk mengemban tugas ini. Bukan hanya sekedar nama saja, tetapi mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka didewasakan tentang iman, tentang keyakinan dan pengenalan kepada Kristus, supaya mereka menjadi anak-anak yang rajani, anak-anak yang seturut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu tidak dapat menyebut satu persatu kepada inti roh Kris, tetapi Tuhan menolong mereka mencakapkan berbagai tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saatnya akan berdoa syafaat. Mari arahkan hatimu kepada bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Shalom Indonesiaku, damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Diberkati pemerintahannya, diberkati presiden yang sudah disahkan, sudah menjabat menjadi presiden yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terima kasih di dalam kepemimpinan ini. Berikan mereka hikmat dan ketangkasan untuk memajukan pembangunan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau berkati juga tanah airnya, Engkau berkati penduduknya, supaya apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, karena Tuhan memelihara hidup orang-orang yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Pulau Batam ini Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena tanggal 27 November nanti kami akan memberikan diri dalam pemilihan pilkada. Oleh sebab itulah Tuhan, tuntun umat-Mu, tuntun masyarakat yang ada di Batam supaya tidak salah memilih dan tidak ada unsur-unsur politik dan nepotisme dan yang lain-lain. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang Tuhan percayakan di daerah ini berasal daripada Tuhan dan ada dalam penuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Demikian juga Kota Batam dan juga SMP Negeri 10 Batam. Engkau berkati Tuhan, guru yang ada, kepala sekolah yang ada, bahkan penjaga sekolah yang ada, bahkan anak-anak kelas 7, 8, 9 seluruhnya Tuhan menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang punya tanggung jawab tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang ketertiban yang ada. Tuhan, mari kami bersyukur kepada anak-anak yang ada di Sipit 10 menjadi anak-anak yang baik. Kalaupun ada kenakalan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kalau saya hati dan pikir mereka, karena mereka anak-anak generasi bangsa untuk penerus pembangunan Indonesia. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Demikianlah Tuhan rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah berkat melimpah. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita sampaikan doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, terimalah berkat persekutuan kita di pagi hari ini. Berkat yang melimpah turun atasmu. Diberkati masa pertumbuhanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati studimu, diberkati akan usaha kedua orang tuamu. Dijauhkannya kita dari segala bahaya. Berkat turun atasmu sampai Maranatha. Yesus menjemput kita, orang-orang yang percaya serta melakukan firman-Nya. Bapa,